Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45, di mana kita bersama-sama berbicara tentang menikmati berkat Tuhan. Nah, Saudara, kalau kita bersama-sama mencoba merenungkan menikmati berkat Tuhan, maka seharusnya dan semestinya yang ada di dalam setiap kehidupan kita adalah tentunya kita rindu berkat-berkat yang terbaik, yang seharusnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi ketika kita bersama-sama menyadari bahwa setiap berkat terjadi di dalam situasi yang berbeda dialami oleh setiap manusia. Berkat yang dirasakan dalam kehidupan saya, berkat yang dirasakan oleh saudara semua akan berbeda dalam situasi yang berbeda. Kita harus menyadari hal ini, saudara sekalian. Kalau kita renungkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu berarti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Atau yang kedua, doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dari orang yang dihormati dan dianggap suci atau keramat seperti orang tua, berkat dari orang tua, guru, pemuka agama, dan sebagainya. Tetapi hal yang ketiga ini bagian yang sangat-sangat indah menurut saya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, memasukkan sesuatu dengan kekudusan, dengan kehendak ilahi atau harapan seseorang. Rasanya ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita dimasukkan dalam kehendak ilahi, di mana itu menjadi sebuah harapan dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang terbaik yang boleh dirasakan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Saudara, kalau kita lihat dari latar belakang berkat ini, dalam ayat 39 dikatakan, beberapa waktu kemudian, dari kata ini berarti pada bulan-bulan awal usia kandungan Maria, sebab saudara sekalian dalam Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38, Maria baru mendapat kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Kemudian dalam ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian. Ini memberikan sebuah penggambaran bagi kita bersama-sama bahwa sesungguhnya usia kandungan Elizabeth pada waktu itu sudah lebih daripada 6 bulan. Kalau saudara bandingkan dalam Lukas 1 ayat 36, mereka berdua tidak memiliki orang lain untuk diajak bicara. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Elizabeth mengandung, dan selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Kenapa hal ini terjadi? Kita akan lihat bersama-sama. Tetapi yang pasti bahwa berkat yang disiapkan, yang diberikan Allah kepada Elizabeth dan juga diberikan kepada Maria adalah sesuatu yang sama dalam situasi yang berbeda. Tetapi hal yang paling penting yang harus kita lihat di dalamnya adalah peranan Allah memberikan misi yang membawa berkat terbaik bagi Elizabeth dan juga bagi Maria adalah hal yang pasti, yang hadirnya karena peranan Allah. Kalau kita bersama-sama cermati bersama-sama saudara sekalian, kita sadar, kita tahu bahwa dua perempuan ini mendapatkan anak secara aneh. Betul ya? Yang satu karena belas kasih Allah pada masa-masa usia tua. Tetapi sang anak menjadi pembuka jalan bagi kehadiran juru selamat dunia. Tetapi yang satu karena pilihan khusus Allah. Sang anak akan menjadi juru selamat dunia. Keduanya mempunyai pengalaman yang berbeda, tetapi satu hal yang pasti bahwa peranan Allah sendirilah yang menghadirkan bayi dalam kandungan mereka. Oleh karena itu kedua bayi ini memiliki peranan atau misi masing-masing yang berbeda yang disiapkan oleh Allah karena peranan Allah yang ada di dalam kehidupannya. Misi ini dikatakan kepada Zakaria untuk Yohanes Pembaptis dan kepada Maria untuk Yesus Kristus. Nama mereka juga disiapkan bukan saat itu, tetapi jauh-jauh hari.
Artinya saudara sekalian, peranan Allah yang begitu luar biasa terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara adalah seorang ibu, pasti tentunya akan mengalami ketika saat tendangan bayi, bayi menandang sedikit, usia 3 bulan, 4 bulan. Gak tahu perutnya sakit enggak? Perut saya sih gak sakit, saudara. Walaupun kayak gini gitu. Tetapi pasti menurut istri saya sih sakit. Apalagi ini bayinya melonjak, saudara. Tetapi penuh berkat yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan ada 3 prinsip penting bagi kita bersama-sama bagaimana kita menikmati berkat Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Terus terang saya belajar banyak dari Pastor Roni sekitar 5 bulan berkenaan dengan homiletik ya. Saya terus melihat, merenungkan dan juga melihat tentang penyampaiannya, akhirnya saya mencoba untuk boleh dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pastor Roni. Menikmati berkat Tuhan bisa terjadi ada 3 hal, 3 prinsip. Yang pertama, bersedia memilih menjalankan misi khusus Allah, berjuang melalui penderitaan demi misi khusus Allah, dan berbagi kesaksian yang baik demi misi khusus Allah. Kita lihat yang pertama, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa menikmati berkat Allah adalah ketika kita bersama-sama bersedia memilih menjalankan misi khusus Allah. Inilah yang dilakukan oleh 2 perempuan yang sama-sama hamil dalam situasi yang berbeda. Yang satu sudah tua, yang satu masih muda dan bahkan perawan. Ketika kita bisa melihat bersama-sama Lukas pasal 1 ayat 15 dan Lukas 1 ayat 17, di situ dikatakan sudah diberitahu bahwa Yohanes Pembaptis akan menjadi besar di mata Tuhan, bahwa ia akan pergi mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, ayat yang ke-17. Kita bisa merenungkan bersama-sama saudara sekalian bahwa inilah yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Ketika dia menikmati berkat Tuhan pada masa-masa di mana itu sesuatu yang mustahil, kita bisa merasakan, kita bisa melihat bahwa ada peranan Allah yang penting yang terjadi di dalam kehidupan Elisabet, bahwa di dalam kelahiran pada saatnya nanti Yohanes Pembaptis, Tuhan sudah mengatakan ada misi khusus yang diberikan oleh anak daripada Zakaria dan Elisabet, yaitu pembuka jalan bagi kelahiran Yesus Kristus, mendahului daripada Tuhan Yesus Kristus. Misi khusus yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka. Bahkan ketika kita bersama-sama juga melihat di dalam kehidupan Maria di dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33, akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kembali, bukan saja misi khusus Allah diberikan kepada Elisabet, tetapi misi khusus Allah juga diberikan kepada Maria di saat malaikat Tuhan menyatakan hal yang pasti, berkat yang begitu luar biasa dialami oleh Elisabet dan Maria. Ternyata peranan Allah yang terjadi membawa maksud baik Allah, yaitu misi khusus Allah, bagaimana orang-orang yang ada di dunia ini bisa diselamatkan melalui Yohanes Pembaptis dan juga melalui Yesus Kristus. 2 perempuan yang sedang hamil pada saat yang sama, dengan bayi yang pada akhirnya terus melakukan hal-hal yang luar biasa dan besar pada akhirnya. Tetapi tidak ada persaingan, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa cemburu, tidak ada kehidupan yang dirasa seolah-olah ini adalah bagian daripada kontes siapa yang terbaik di antara 2 bayi yang akan dilahirkan. Tidak ada perselisihan, tidak ada persaingan. Mereka menikmati berkat yang sama karena mereka sadar, mereka tahu bahwa peranan Allah yang terjadi di dalam kehidupan 2 wanita ini membawa sebuah dampak. Ada misi khusus Allah yang dikerjakan dan dilakukan di dalam kehidupan 2 perempuan ini, sampai pada akhirnya ketika Yohanes Pembaptis
dan juga Yesus lahir. Jadi saudara, ini sesuatu yang menjadi perenungan bagi kita. Tuhan yang sama memberikan misi khusus bagi saudara dan saya. Keahlian yang berbeda-beda. Ada yang WL, ada yang singer, ada yang paduan suara, ada yang macam-macam dan sebagainya. Apakah kita merasa bahwa itu adalah sebuah persaingan? Tidak. Seharusnya peranan Allah membawa sebuah dampak kebersatuan bersama-sama. Bagaimana misi khusus Allah secara khusus ketika saudara dan saya ditempatkan di safari, Taman Safari Indonesia, bahkan Safari Park Baptist Fellowship, adalah tujuannya sama. Bagaimana kita hidup memuliakan Dia. Mungkin saya menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang pinter WL. Saya tidak bisa WL. Seperti Pak Marul Lamfidi. Mungkin ada yang lain yang lebih dalam konteks keahlian yang lainnya. Tidak perlu ada iri hati dan cemburu. Tetapi bagaimana kita bersama-sama menyempatkan dan memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang sama. Apa yang bisa kita lakukan demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, seorang teolog yang bernama Howard, dia menjadi seorang profesor. Dia menjadi seorang penulis buku yang terkenal. Dia terinspirasi daripada dosennya, seorang profesor yang terlebih dahulu, yang sudah begitu tua. Ketika Howard menjadi seorang mahasiswa, dia berjalan setiap pagi, melewati rumah profesor itu, dosennya. Dia melihat bahwa dosennya sedang membaca buku, terlihat dalam sebuah jendela kaca. Siang dia melewatinya, sore, malam dia melewatinya, dan dia terus melihat profesor itu, dosennya itu, terus membaca. Lalu ketika bertemu dengan dosennya atau profesor yang begitu luar biasa ini, Howard berkata, "Pak Profesor, Pak dosen, bagaimana Bapak begitu yang sudah tua seperti ini, tetap terus-menerus belajar, dan belajar?" Lalu dia mengatakan, "Saya hanya ingin mengatakan, kesimpulan daripada apa yang saya lakukan adalah, ketika saudara melihat air dan saudara meminum air, apakah saudara mau minum air dengan air yang mengalir atau air yang mandek?" Wah, kalau saya pasti air yang mengalir. Karena air yang mandek adalah air yang pasti akan bau, keruh, dan sebagainya. Nah saudara, kita bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh profesor ini. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan kehidupan kita, bicara tentang apa yang boleh kita kerjakan melalui kita melihat sesosok pribadi Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Apakah kita hanya sekedar ketika kita melihat, ketika kita merenungkan sekedar untuk duduk diam manis tidak melakukan apa-apa, seperti kita meminum air yang mandek, air yang tidak mengalir, atau saudara dan saya akan meminum air yang mengalir? Menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Kalau kita ingin meminum air yang mengalir, seharusnya dan semestinya visi khusus, misi khusus Allah yang ada di dalam hidup saudara. Kehidupan saudara memuliakan Allah. Taman Safari Indonesia menjadi berkat karena saudara memuliakan Allah sebagai karyawan. Bahkan SPBF sungguh-sungguh terpancar keluar karena saudara semua yang ada di tempat ini melakukan misi khusus Allah. Hidup saudara memuliakan Allah. Apa yang harus ada di dalam diri kita? Ini adalah prinsip yang pertama. Bagaimana menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan adalah ketika Elizabeth, ketika Maria, ketika saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya berjuang melalui penderitaan demi misi khusus Allah.
Saya yakin bahwa di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya adalah penuh dengan godaan, penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan mungkin. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan Elizabeth dan juga Maria. Bahkan di dalam ayat yang 56 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara, dari ayat ini kita bisa merenungkan bersama-sama 3 bulan lamanya Maria dan Elizabeth bersama-sama. Dua orang wanita dalam kondisi hamil dengan situasi yang berbeda. Kalau kita lihat bagaimana Elizabeth tergolong orang yang terkena kutuk. Orang yang terkena aib karena dia tidak memiliki anak. Dalam budaya Yahudi, pernikahan yang tidak dianugerahi anak dianggap sebagai pernikahan yang tidak diberkati. Terkena kutuk daripada Tuhan. Dikatakan sebagai hukuman Tuhan, Tuhan sedang mendatangkan aib bagi Elizabeth dan Zakaria. Kita bisa membayangkan ketika Elizabeth mengandung pada masa-masa hari tua, sesuatu yang tidak wajar. Ketika Elizabeth sudah tenang dalam kondisi dia dikategorikan dengan golongan-golongan orang yang tidak punya anak, yang memiliki sebagai kaum kena aib, kaum kena kutuk. Tetapi sekarang dibuat mengandung. Sehingga apa yang terjadi, dia diam di rumah. Selama 5 bulan mungkin tidak mau menampakkan diri. Dan kita bisa melihat Maria lebih hancur lagi kalau kita lihat. Dia diberitahu akan melahirkan sebelum dia menjadi istri Yusuf. Suatu aib yang lebih besar. Namun demikian saudara sekalian, mereka terus hidup berdua selama 3 bulan. Mereka bertahan, mungkin mereka saling berbagi di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Mereka saling menguatkan, mereka saling membicarakan kehidupan mereka. Mungkin mereka menangis bersama, mereka tertawa bersama, mereka berdoa bersama. Mereka saling meneguhkan di antara satu dengan yang lainnya. Dengan saling berbagi pengalaman, berbagi penderitaan, berbagi masalah. Pada akhirnya mereka sungguh-sungguh mampu untuk bertahan demi dan untuk misi khusus Allah. Bahkan dalam Lukas pasal 1 yang kita baca tadi ada kata mereka bergembira, mereka bersukacita. Dari mana datangnya sukacita itu, saudara sekalian? Karena peranan Allah dalam hidup mereka. Karena mereka bersedia berjuang. Walaupun mungkin mereka mengalami sebuah tantangan yang besar. Tetapi mereka terus mau maju demi dan untuk misi khusus Allah. Saudara, bagaimana dengan kita? Ada banyak ancaman-ancaman dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan-tantangan. Ketika kita sedang dan mau bertumbuh bersama-sama di Safari Park Baptist Fellowship, ada banyak godaan tantangan-tantangan untuk menghentikan pertumbuhan. Ada banyak godaan tantangan-tantangan untuk iman saudara bisa bertumbuh. Oleh karena Taman Safari Indonesia ada banyak orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Ketika saatnya nanti mungkin diizinkan Tuhan, saung safari akan berdiri. Pasti juga akan ada banyak tantangan demi misi khusus Allah. Tetapi apakah kita mau berjuang bersama-sama? Saat dan waktunya kita ikut ambil bagian dari peranan Allah, misi khusus Allah demi dan untuk keselamatan semua orang. Tidak bisa tidak. Kita boleh berbagi bersama-sama. Kita boleh menangis bersama-sama. Kita boleh berdoa bersama-sama. Kita boleh saling menguatkan bersama-sama. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Bukan untuk persaingan. Tetapi bagaimana kita ditetapkan untuk menjalin kesatuan demi misi khusus Allah bagi saudara dan saya. Prinsip yang ketiga, saudara.
Di dalam ayat 42, bahkan juga di dalam ayat yang lainnya yang kita baca bersama-sama tadi. Bagaimana menikmati berkat Tuhan ketika kita bersama-sama berbagi kesaksian yang baik. Demi misi khusus Allah. Ketika ayat 42 dikatakan seperti ini, saudara sekalian. Dia berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Menurut Elisabet, anak Maria diberkati. Tetapi Elisabet diberkati karena Maria mengunjungi, menghargai, menghormati sepupunya yang sudah tua. Tetapi hal yang lebih indah lagi ketika Elisabet yang sudah tua mengakui sepupunya yang masih muda ini. Dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Artinya saudara sekalian, ada sebuah kebahagiaan ketika mereka berbagi kesaksian yang baik. Kesaksian di mana pada akhirnya anak yang ada di dalam kandungan Maria akan menjadi besar dan dia akan menjadi juru selamat dunia, dan ketika dilahirkan dia akan menyelamatkan orang-orang yang sesungguhnya tidak layak dan harus dihukum mati. Tetapi kelahiran Yesus Kristus memberikan keselamatan, memberikan jaminan bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Bahkan saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat mereka berbagi kesaksian, dan tentunya hal yang baik karena Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis nanti juga akan menjadi pekerja untuk membuka jalan bagaimana Yesus pada akhirnya menjadi jalan yang pertama untuk menjadi juru selamat dunia. Ada kesatuan, ada keberbagian, ada kebanggaan. Karena dia mampu untuk berbagi yang baik. Ada seorang yang 3 orang anak-anak yang cukup terkenal. Mereka membanggakan ayahnya masing-masing. Yang paling hebat adalah ayah saya. Ayah saya seorang pengacara. Ketika dia membela di pengadilan, ayah saya menang dan ayah saya membawa puluhan juta rupiah pulang. Itu belum seberapa. Ayah saya seorang dokter. Ketika membedah, memeriksa, dan akhirnya mereka bisa disembuhkan, ayah saya membawa pulang jutaan rupiah. Itu masih belum seberapa, kata anak pendeta. Ayah saya berkhotbah 30 menit untuk membawa uang, dia harus memakai 4 orang. Membawa persembahan. Kan yang membawa persembahan 4 orang ya. Bangga saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, ketika saudara ditanya apa yang menjadi kebanggaan saudara ketika saudara menjadi orang Kristen. Ketika saudara punya seorang anak, apa yang bisa dibanggakan sebagai seorang ayah? Ketika saudara seorang kakak, apa yang bisa dibanggakan sebagai seorang kakak? Ketika saudara sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, apa yang saudara banggakan sebagai seorang anak Tuhan? Kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita adalah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita menjadi orang yang kurang ajar. Tidak bisa menghargai, menghormati orang tua. Tidak bisa saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Merasa diri hebat. Hari ini kita boleh belajar menundukkan diri. Kebanggaan seperti apa yang dapat kita lakukan dan kita berikan kepada Tuhan kita adalah ketika saudara dan saya mau berbagi yang baik. Bukan sesuatu yang tidak baik, yang akhirnya menjadi kesaksian yang tidak baik, yang membuat dampak tidak baik bagi orang-orang yang menyaksikan saudara. Sebagai seorang anak, sebagai karyawan, sebagai orang tua, bahkan sebagai apapun kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berbagi, yang baik, yang
memuliakan Tuhan. Karena disitulah misi khusus Allah sedang Tuhan bawa untuk dapat saudara kerjakan dalam hidup saudara. Menikmati berkat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara ketika saudara bersedia memilih menjalankan misi khusus Allah. Ketika saudara berjuang melalui penderitaan demi misi khusus Allah. Ketika saudara mau berbagi kesaksian yang baik demi misi khusus Allah. Apakah kita mau menikmati berkat Tuhan itu? Mari lihat diri kita. Jika ada sesuatu yang kurang baik, saatnya kita mengakui. Memperbarui hidup. Melangkah di bulan Desember ini mempersiapkan Natal kita. Ibadah Natal kita bahkan mengakhiri tahun ini. Biarlah menjadi hal yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa saudara bisa menikmati berkat Tuhan seperti yang dinikmati oleh Elizabeth dan Maria. Terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita semuanya sekali lagi memilih menjalankan misi khusus Allah. Berjuang melalui penderitaan demi misi khusus Allah. Berbagi kesaksian yang baik demi misi khusus Allah. Biar ini boleh menjadi perenungan kita bersama-sama hari ini. Mari kita keluar dari tempat ini pada akhirnya menjadi saksi-saksi yang mampu untuk mewujudkan dan menjalankan misi khusus